Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PP Saiful Amin, pendamping PKH Kecamatan Sukaluyu. Kali ini saya akan membuat video simulasi dari modul 4 sesi 12 langkah ke-2 poin 1 sampai dengan poin 4. Selamat menyaksikan. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari kaitan dengan pengertian penelantaran, ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ibu-ibu ya, siapa kira-kira ibu-ibu yang mengetahui tentang arti atau pengertian penelantaran terhadap anak? Mungkin ada bisa menjawab? Saya, Ya, Bu Habibi. penelantaran itu pembiaran, Pak. Ya, Pembiaran. Atau tidak melakukan kewajibannya, misalkan orang tua tidak melakukan kewajiban terhadap anak. Orang tua tidak melakukan kewajibannya terhadap anak. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Oh iya, silakan Pak Ceng. Penelantaran itu tidak diperhatikan, Pak. Tidak diperhatikan. Tidak diberi kasih sayang, Pak, oleh orang Tidak tuanya. diberikan kasih sayang. Ya, dicuekan, Pak. dicuekan ya. Orang tua tidak memberikan kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya. Atau tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, terima kasih. Pada intinya semua jawabannya memang benar ya. Bahwa penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, ya, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak, begitu ya. Sedangkan tadi anak terlantar, ya, adalah anak yang karena suatu sebab, ya, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, ya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi bisa dipahami ibu-ibu ya sekalian ya. Iya, Pak. Ya, dari pengertian tentang penelantaran, ya, tentang penelantaran anak gitu ya. Ya, Pak. Ibu-ibu, selanjutnya tolong dibuka buku pintarnya halaman 33. 33 ya, Pak ya? Ya, semuanya sudah membawa buku pintarnya ya? Bapak, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Dalam buku pintar ini, ibu-ibu, ya, pada halaman 33 dikisahkan, ya, ada sebuah kasus kisah Tasripin, bocah yang usianya baru 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Nah, mohon bantuan ibu-ibu sekalian. Siapa yang bisa membantu untuk membaca kisah Tasripin tersebut? Saya, Pak. Oh, silakan Bu Siti. Ya, Pak. 33, Pak ya? Ya, mohon didengarkan ya semuanya Iya, ya. Pak. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Ya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Daryo. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Oke, terima kasih Ya. Bu Habibi ya. Bisa dilanjutkan yang lainnya? Mungkin Iya, bisa Pak. dibantu. Oh, Bu Aceng ya. Iya. Silakan Bu Aceng. Ini Dibaca, Bu, sampai lanjutannya. masa tanam, Pak ya. Ya, tadi sampai Ya. masa tanam. Ya, saya lanjutkan, Pak. Ya. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya.
Oke. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai dengan 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musola depan rumahnya. Oke. Terima kasih Ibu ya. Ya, Pak. Semuanya sudah ada peningkatan sekarang membacanya ya. Yang asalnya ada yang kurang lancar, sekarang sudah jadi lancar. Yang sekarang sudah lancar. Alhamdulillah, Gitu. Pak. Ya mudah-mudahan kedepannya yang masih belum lancar, Ibu Ai ya, yang lainnya juga mungkin nanti bisa terus ya berlatih ya dalam sering membaca gitu ya, supaya nanti kita biasa dan lancar ya. Baik, ibu-ibu sekalian, bahwa tadi cerita tadi ya, kita mungkin dalam perasaan kita ya, bahwa muncul perasaan kasihan ya ibu-ibu sekalian, Tuh, Pak. muncul perasaan kagum juga ya, bahwa Mandiri. anak mandiri ya, seusia Tasripin seusia 12 tahun, usianya baru 12 tahun, tapi sudah menunjukkan kedewasaannya dalam mengurus adik-adiknya begitu ya. Nah selanjutnya ibu-ibu sekalian, sekarang coba kita akan bahas kaitan dengan cerita tadi ya. Mohon mungkin nanti ada yang bisa membantu untuk menjawab ya. Yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya, Ya, Pak. Bu Habibi, mangga. Ya, yang dilakukan Tasripin ya. Ya, Tadi itu dia itu ikut menanam. oke, Ikut ikut. menanam padi pas waktu masa tanam. Oke, ikut menanam padi. Ya. Terus lupa. Oke, ada yang lain? Saya, Silakan, Pak. Bu. Ya, silakan Pak Ceng. Iya. Tasripin mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, Pak. Memasak. Tasripin mengerjakan rumah sendiri. Ya, memasak, Pak. Ya, memasak, Memasak. Cangkul, Pak. mencangkul, Mengajak anak adik-adiknya sholat, Pak. mengajak adik-adiknya sholat. Oke, Cuci pakaian. mencuci pakaian ya. Menyapu. Itu pekerjaan Tasripin ya, itu Iya, pekerjaan Pak. Tasripin. Dan tanggung jawabnya tadi Tasripin ya mendidik adik-adiknya. Ya. Iya, Ya, Pak. mendidik Mengaji. adik-adiknya, mengaji ya. Ya, ngajak Tadi, sholat. ya, mengajak sholat ya, Iya, dan Pak. lain-lain begitu. Oke, terima kasih Ibu ya. Dan selanjutnya, apakah yang dilakukan ya layak atau tidak ya? Apa yang dilakukan oleh Tasripin layak atau tidak? Hal tersebut dilakukan oleh anak seusia beliau. Tidak layak, Pak. Iya, Tidak Pak. layak. Sebetulnya tidak Ya, layak, Pak. Jelas, tidak layak. Jawabannya sepakat ya, tidak layak Iya, ya. Pak. Semuanya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tasripin begitu beratnya, Ya. begitu besarnya tanggung jawab ya dan kewajibannya, dan tanggung jawab dan pekerjaannya, jelas itu tidak layak gitu ya. Harus sama orang tuanya, Pak ya. Oke, harusnya sama orang tuanya, Ya. harus sama orang tua, ya. Jadi kenapa tidak layak? Tadi Karena kamu belum tidak cukup. Harus. belum cukup Cukup umur. umur. Ah, ya. Tadi adalah harusnya tanggung jawab orang tua. Orang tua. Yang kedua, belum Cukup cukup umur. Oke, belum cukup umur. Terima kasih ya. Nah ini sudah sangat jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Tasripin ya seusia beliau tidak layak atau tidak harus dilakukan karena masih tanggung jawab orang tua, Orang tua. orang dewasa ya.
Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa yang seharusnya ya dilakukan oleh ayah Tasripin atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Harus mengurusnya Pak, harus membiayainya, Ya, ayahnya tadi ceritanya kerja ya, tetapi tidak menghidupi ya, tidak memberikan nafkah, tidak mengurus, begitu ya, tidak mengurus. Iya Pak. Ya, jadi harusnya apa yang dilakukan oleh ayah Tasripin adalah Tidak pertama, bekerja jauh Pak. oke, Dari rumah. harusnya tidak bekerja jauh ya kalau mau, Ya. karena kewajibannya masih mengurus Anak. ya, tidak bekerja jauh. Yang kedua, bagaimana kalau ternyata pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan jauh? harus dibawa Pak anak-anaknya. Harus dibawa. Iya ikut Pak. Bagaimana kalau ternyata masih punya saudara atau masih punya kerabat? Nah dititipkan Pak. Harusnya Ya, dititipkan. ya Bisa paling ke tidak ayahnya adiknya. itu menitipkan, Iya. ya, menitipkan kepada sanak keluarganya Iya. atas kewajiban beliau dalam mengurus Tasripin, anaknya, ya. begitu ya. Iya Pak. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa apa yang tadi diceritakan ya, ini mengajarkan kita bagaimana tanggung jawab seorang orang tua dan keluarganya dalam mengurus anak-anaknya yang masih kecil dan masih butuh pengurusan dari kita, gitu ya. Iya Pak. Nah itu begitu. Terima kasih ya ibu sekalian ya. Iya Pak. Demikian yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.